Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Fabrizio Romano di konten terbarunya ya yang ingin gua tanggapi sebenarnya terkait dengan pergerakan striker, pergerakan penyerang di beberapa klub di Eropa, khususnya di Premier League ini sangat apa ya? Sangat rame dan menurut gue ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Manchester United ini kan juga ingin memperbaiki situasi lini depannya, situasi penyerang dari Manchester United. Nah, pemain-pemain seperti kayak Victor Gyökeres, Ugo Ekitike ini diperebutkan oleh klub-klub yang saat ini berada pada posisi yang lebih baik dari Manchester United dari sisi kompetisi. Jadi mereka memiliki peringkat yang lebih tinggi musim lalu di Premier League. Mereka menurut gua juga memiliki peluang untuk menjadi juara lebih baik daripada Manchester United kalau melihat apa yang mereka raih musim lalu di Premier League. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya, dua klub ini bermain di Eropa, bahkan di Champions League. Lalu klub seperti Newcastle pun juga demikian. Chelsea sudah membuktikan mampu merampas ya, dalam tanda kutip, Liam Delap yang disebutkan menjadi buruan utama Manchester United bahkan di awal bursa transfer musim panas. Nah, kekhawatiran gue adalah begini. Ya, gue pikir juga banyak fans ini kan menginginkan ada nama baru, ada pemain baru lini depan striker Manchester United untuk musim 2025-2026. Banyak yang menilai dan gue juga sepakat ya, misalnya kemampuan dari Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, ataupun juga pemain muda Chido Obi, ini masih belum pada level yang bisa memuaskan dari fans ya, dari sisi kemampuan dan juga kontribusi. Sehingga menurut gue sangat wajar menginginkan pemain baru, tidak pemain-pemain, mungkin pemain terlalu banyak ya, setidaknya satu pemain baru. Dan sangat wajar juga ketika fans misalnya menginginkan nama premium, pemain yang memiliki kualitas bagus, terbukti di klubnya sebelumnya, apalagi di Liga Inggris sebagai mesin gol. Tapi dengan fakta saat ini, dengan keadaan yang disebutkan juga oleh Fabrizio Romano ya terkait dengan lini depan klub-klub lain di Eropa yang juga sangat rame sekali ini untuk mencari pemain baru, kualitas baru di lini depan, ya ini mengkhawatirkan sih, karena Manchester United menurut gua ya saat ini keadaannya mereka kehabisan opsi. Menurut gue, semakin kehabisan opsi untuk bisa mendatangkan pemain premium untuk lini depan. Nama-nama seperti Victor Osimhen, Victor Gyökeres, lalu juga Ugo Ekitike. Ini menurut gue saat ini ya, dengan keadaan di Manchester United, pergerakan mereka lambat misalnya di bursa transfer, mereka masih harus menunggu penjualan pemain dulu untuk bisa bergerak lebih leluasa. Padahal untuk melepas pemain ini juga kesulitannya tinggi. Sehingga di poin ini, di titik ini, gua berpikiran lupakan pemain-pemain premium. Lupakan pemain-pemain premium. Artinya pemain-pemain yang memang memiliki kualitas untuk mencetak gol yang bagus ya, yang sudah terbukti di Eropa maupun di Premier League, ini lupakan. Karena pemain-pemain seperti ini harganya mahal. Dan lihat kemampuan Manchester United saat ini tidak mungkin menurut gua untuk bisa mendatangkan pemain-pemain seperti itu. Bahkan ya, untuk pemain-pemain yang kelasnya bahkan di bawah premium, seperti kayak ya pemain-pemain di bawah kelas premium lah ya, ini juga bukan hal yang mudah. Gua melihat ya, sebenarnya pemain seperti apa sih yang mungkin diincar oleh Manchester United. Gua balikan lagi ke situasi dengan Liam Delap. Artinya dari sisi usia, mungkin memang range-nya ya, range usia berada di bawah 20-25 tahun. Lalu harga pun juga seperti itu. Liam Delap dikatakan memang diincar di harga sekitar 30 juta pounds, 30 juta euro, sekitar seperti itu. Ya menurut gue inilah yang juga sebenarnya kemampuan Manchester United itu sebatas itu untuk pemain lini depan. Pemain-pemain yang misalnya berharga 60 juta, 70 juta. Menurut gue saat ini ya, ini nampaknya memang di luar kemampuan dari Manchester United. Ini juga mengingatkan gue sekaligus apa yang pernah dikatakan oleh Andy Mitten terkait dengan Victor Gyökeres kalau tidak salah. Gue kalau salah tolong di drop di kolom komen ya Sobat Football United, karena gue lupa ingat nih.
Yang jelas ada salah satu nama yang dikatakan memang dia tidak pernah mendengar nih. Ada pemain yang disebutkan banyak di media ya bahwa ini diincar oleh Manchester United. Andy Mitten memang jurnalis yang memiliki kredibilitas tinggi ya, dia tidak pernah mendengar hal tersebut, terutama untuk Manchester United ini dia tidak pernah mendengar nama itu. Bisa jadi memang selama ini Manchester United tidak pernah mereka tahu kemampuan itu tidak banyak, tidak bagus untuk bisa mengejar pemain-pemain yang memang levelnya adalah premium, apalagi pemain-pemain yang memang harganya tinggi. Satu pemain juga yang gue pernah bahas di video sebelumnya yaitu adalah Benjamin Sesko. Menurut gue juga tidak mudah Manchester United mendatangkan Benjamin Sesko. Ini hampir tidak mungkin karena Benjamin Sesko pun harganya berapa? 70 jutaan lebih. Lalu bahkan ada pemain juga yang dikaitkan dengan Manchester United, Dusan Vlahovic ya kan, yang dikabarnya pernah ditawarkan oleh Juventus ke Manchester United karena memang tidak masuk lagi ke konsep permainan Juventus. Nah ini juga menurut gue akan tergantung berapa harga dari Dusan Vlahovic. Kemampuan saja ya, ini tidak cukup menurut gue. Dalam arti begini, ya kita bisa berbicara terkait dengan pemain A, pemain B, pemain C, memiliki kualitas bagus yang mungkin sesuai dengan filosofi permainan dari Ruben Amorim, yaitu adalah intensitas tinggi, pemain yang memiliki rekor gol bagus, mungkin bukan hanya di liga domestik di satu negara, tapi juga di beberapa negara misalnya. Tapi dengan keuangan Manchester United saat ini, tidak mungkin menurut gue. Menurut gue sampai dengan saat ini gue melihat tidak mungkin Manchester United itu bisa mendatangkan pemain-pemain tersebut. Nah sekarang, kalau tidak mungkin, lalu pemain seperti apa yang didatangkan oleh Manchester United? Menurut gue dua. Satu, pemain yang memang misalnya kontraknya sudah habis ya. Pemain-pemain yang pernah disebutkan misalnya Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy, Callum Wilson misalnya. Pemain-pemain seperti itu. Apakah ini berarti ada perbaikan kualitas lini depan buat Manchester United dan lain-lain? Gue tidak ingin terlalu a priori dulu mengatakan bahwa oleh pemain ini sudah habis masanya seperti apa. Ya mungkin bisa jadi itulah yang diincar oleh Manchester United selama ini, bahwa Manchester United ini Manchester United ini tidak mencari pemain untuk menggantikan Rasmus Højlund misalnya, tapi pemain yang dalam tanda kutip bisa menjadi backup, pemain yang bisa membimbing, pemain yang menjadi tidak masalah menjadi bayang-bayang dari Rasmus Højlund misalnya seperti itu. Dalam hal ini ya pemain seperti Vardy misalnya memang usianya sudah cukup senior banget ya, ataupun Callum Wilson dan juga Dominic Calvert-Lewin yang memiliki catatan cedera yang sebenarnya buruk ya. Ya ini mungkin dinilai merupakan opsi yang oke dengan keadaan seperti itu. Pemain-pemain lain misalnya yang di level bukan pemain premium ya, tapi kontraknya tidak gratisan, artinya transfer tidak gratisan ya, seperti kayak Jean-Philippe Mateta, lalu seperti kayak Oli Watkins. Ya balik lagi, kalau harga mereka di atas 40 juta, apalagi 60-70 juta, menurut gue ini bukan merupakan peluang yang bagus bagi Manchester United mendatangkan pemain. Jadi satu ya, pemain yang memang situasinya gratisan, atau pemain dengan kualifikasi nomor 2, yaitu adalah pemain-pemain yang memang selama ini tidak pernah atau tidak sering didengar ya oleh fans. Pemain-pemain yang memang berada di bawah radar. Dan ini menurut gue bisa jadi akan didatangkan oleh Manchester United. Apakah pemain muda atau bahkan pemain yang mungkin usianya 25-26. Karena ada misalnya Christopher Vivell. Manchester United ini juga memperbaiki kualitas rekrutmennya. Salah satu menurut gue hal yang diinginkan dengan tim rekrutmen yang memiliki kualitas lebih bagus dibanding sebelumnya adalah ya ini, bisa mendeteksi pemain-pemain yang berada di bawah radar. Pemain-pemain yang memang dilihat sesuai, cocok dengan sistem permainan dari Ruben Amorim. Tapi ya itu tadi, bukan nama-nama yang selama ini beredar di media ya. Sehingga harganya juga murah ya. Mungkin tentu saja akan ada keraguan misalnya karena namanya tidak pernah terdengar dan lain-lain, itu sangat wajar. Tapi ya dengan keadaan keuangan Manchester United yang sempit dan sulit, menurut gue dua hal ini sih yang paling memungkinkan ya dari sisi striker untuk didatangkan di Manchester United untuk musim kompetisi 2025-2026. Dari situ, sebelum gue akhiri video ini, maka gue prediksi saat ini, gue bisa jadi salah dan bisa jadi gue nanti berganti lagi. Cuman gue prediksi dengan kondisi saat ini, di titik saat ini, Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee akan tetap menghuni lini depan Manchester United untuk musim selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan.
Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.